Halo semuanya, saya Aulia Astaz Zahra dengan NIM 182231131. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS saya. Pada soal 1, diketahui bahwa layar OLED memiliki resolusi 4K dengan subsampling 4:2:0 dan refresh rate sama dengan 60 fps. Kita diminta untuk menentukan bitrate-nya berapa. Nah, langkah pertama kita hitung dulu jumlah pixel per frame. Nah, diketahui bahwa tadi resolusinya adalah 4K, dan 4K ini kita ubah ke pixel, sehingga diperolehlah 3840 dikali 2160. Sehingga jika dikalikan akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai total pixel. Selanjutnya kita menentukan bit depth. Karena di soal tidak diketahui, kita asumsikan bahwa bit depth-nya itu sama dengan 8 bit, karena ini yang umum digunakan. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu hitung data tiap channel. Nah, untuk menghitung data tiap channel ini, kita harus menentukan dulu rasio dari 4:2:0 dengan cara, nah, contoh yang 4:2:0. Dengan 4, ini merupakan J. J itu adalah jumlah kolom pixel yang dianalisis dalam satu blok. Ini J-nya. Dan 2 itu merupakan A-nya. A itu adalah jumlah sampel warna yang diambil dari di baris pertama, yaitu yang ini. Selanjutnya B. B itu adalah jumlah sampel yang diambil dari baris kedua. Nah, ini yang baris kedua adalah yang ini. Dan ini merupakan J-nya, yaitu yang satu blok tadi yang ada 4 kolom. Yang awalnya sebelum dilakukan sampling itu terdapat 8 pixel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah proses sampling, hanya 2 pixel yang diambil, yaitu ini. Jadi 1 sama 2 kita gabung menjadi 1. Terus 3, 4 kita gabung menjadi 2. Jadi yang diambil hanya 2 pixel saja. Dan yang bawah ini kan kosong nih, yang V. Nah, ini nggak mungkin kosong, sehingga kita harus copy. Jadi yang satu ini copy ke bawah, yang dua ini juga kita copy ke bawah. Karena yang baris kedua ini dia sebenarnya kosong, cuman hasil kopian, maka di sini 0 B-nya. Yang awalnya hanya diambil 8, yang awalnya itu 8, terus yang diambil hanya 2. Sehingga jumlah yang diambil itu 2/8-nya, atau setara dengan 1/4, yaitu sekitar 25%. Begitupun dengan yang 4:2:2. Di sini yang awalnya ada 8 pixel, kemudian 1, 2 ini kita gabungkan menjadi 1, yang pada baris pertama, terus yang 3, 4 kita gabungkan menjadi 2 pada baris pertama, kemudian 1, 2 ini kita gabungkan menjadi 1, 3, 4 juga kita gabungkan menjadi 2, sehingga yang awalnya sebelum dilakukan sampling itu ada 8 pixel, setelah proses sampling itu hanya 4 simpel, hanya 4 pixel yang diambil. Sehingga jumlah warna yang diambil yaitu 4 dari 8, atau sekitar 4/8, yaitu 1/2, atau sekitar 50%-nya. Nah, dengan menggunakan konsep yang sama pada 4:4 ini, kita dapat kesimpulan bahwa format dengan 4:4:4 itu rasionya adalah 1, 4:2:2 adalah setengah, 4:2:0 adalah 1/4. Kemudian baru kita menghitung data per channelnya. Untuk data Y, yaitu total pixel, dikali 1, sebenarnya di sini ada dikali 1, cuman tidak dituliskan, dan dikali 8. 8 itu merupakan bit depth yang kita asumsikan di awal, sehingga data Y diperoleh sekian.
Kemudian ada data CB. CB itu berarti total pixel dikali 1/4. Nah, 1/4 ini kita peroleh dari rasio yang kita hitung sebelumnya. Dikali 8. 8 merupakan bit deep. Sehingga diperoleh total data CB yaitu sekitar 16 jutaan. Terus data CR juga sama. Total pixel dikali 1/4 dikali 8 sehingga diperoleh sekitar sekian. Kemudian kita hitung nih total data. Total data yaitu tinggal menjumlahkan hasil perhitungan dari data Y, data CB, dan data CR. Sehingga diperolehlah total data itu sekitar sekian. Selanjutnya kita hitung bitrate. Nah, bitrate ini kita tinggal kalikan total data ini dengan 60. Karena diketahui di soal bahwa refresh rate-nya itu sama dengan 60. Sehingga ketika dikali, itu akan memperoleh bitrate sekitar sekian. Nah, selanjutnya kita konversilah bitrate ini ke dalam gigabit per second, yaitu tinggal dibagi sama 1000, atau dibagi dengan 1 juta. Sehingga diperolehlah bitrate itu sekitar 5,5972 Gbps. Untuk soal 2, kita diminta untuk menentukan ini, tabel frekuensi, movement tree, kode biner, rata-rata panjang bit, total bit, rasio, kompresi, keuntungan, hasil encoding, tahapan decoding, dan hasil decoding. Dengan 5 karakter pertama adalah nama depan Anda. Karena nama karakter pertama saya adalah Aulia, pas Aulia ada 5 karakter, sehingga kita tulis bahwa menjadi berikut. Aulia ditambahin dengan ini, STI, stay, ITB. Kemudian kita hitung jumlah karakter dari Aulia, STI, stay, ITB, termasuk spasinya juga. Sehingga diperolehlah jumlah karakter yaitu 18 byte. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian, ini 18 byte kita kalikan dengan 8 bit untuk menentukan total bitnya berapa. Sehingga dihasilkan total bit yaitu 144 bit. Kemudian kita hitung frekuensi dari karakter si Aulia, STI, stay, ITB ini. Misal, A. A itu ada berapa? Di sini ada 1, ada 2. Kita tulis frekuensinya 2. Selanjutnya U. U itu cuma ada 1, kita tulis 1. L pun ada 1, kita tulis 1. I. I ada 1, 2, 3, 4, kita tulis 4. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita hitung probabilitas. Yaitu dengan cara frekuensi dibagi jumlah karakter. Karena di sini frekuensinya itu 2, berarti 2/18. Kan. Terus yang U itu 1, berarti 1/18. Yang L juga 1/18. Yang I yaitu 4, berarti 4/18 atau sekitar 2/9. Nah, ini kita hitung seterusnya. Selanjutnya kita isi kode. Nah, kode ini kita peroleh dari soal 2, yaitu menentukan Huffman tree. Dengan cara kita mengurutkan frekuensi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Nah, ini kita peroleh itu dari sini, frekuensi ini. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita jumlahkanlah. Kayak misalkan ini 1, 1 itu jadi 2. 1 tambah 1 jadi 2. Terus 2 tambah 2 jadi 4. Terus 3 tambah 3 jadi 6. Nah, kemudian hasil ini kita jumlahkan lagi. 2 tambah 2 jadi 4. Terus yang 4 ini kita jumlahkan dengan 4 ini menjadi 8. Terus 6 hasil tadi ditambah dengan 4 jadi 10. Terus yang 10 ini kita jumlahkan dengan 8 menjadi 18. Dan kalau diperhatikan 18 ini
hasilnya bakal sama tadi jumlah karakter di awal yaitu 18 byte. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tulis angka 1010. Untuk 0 itu ada di atas batang, sedangkan angka 1 itu ada di bawah batang. Oke, selanjutnya misal kita ingin tahu kode dari huruf A. Huruf A, kita lihat di Huffman tree-nya, huruf A. Nah, huruf A ini kita bacalah dari kanan ke kiri. Berarti A ini adalah 0, 1, 0. Kita tulis A itu 0, 1, 0. Selanjutnya U. U itu ini. Berarti 0, 0, 0, 0. Berarti U itu 0, 0, 0. Terus L. L itu 0, 0, 0, 1. Kita tulis 0, 0, 0, 1. Sampai seterusnya ke bawah. Selanjutnya, kita tulis panjang kode. Nah, untuk panjang kode itu kita peroleh dari kode yang kita hasilkan. Contoh, yang A. Yang A itu ada kodenya ini 0, 1, 0. Berarti kita tinggal hitung aja. Berarti ada 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3. Terus yang U. Yang U itu ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini 4. Yang L. Ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini. Terus yang I. Ya ada 1, 2. Kita tulis di sini. Dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya kita hitung jumlah bit. Nah, jumlah bit ini diperoleh dari frekuensi dikali dengan panjang kode. Yang A contoh berarti 2 dikali 3. Ini 2 dikali 3 yaitu 6. Terus yang U 1 dikali 4, 4. Yang L 1 dikali 4, 4. Yang I 4 dikali 2, 8. Dan seterusnya ke bawah. Kemudian ini jumlah bit kita jumlahkan semuanya dari 6 sampai 9 ini. Nanti kita peroleh bahwa total bit hasil kompresi yaitu sekitar 94 bit. Selanjutnya nomor 3 kita diminta untuk kode biner. Nah ini tinggal kita copy tabel yang ini, yaitu karakter sama kodenya nih. Kita taruh di sini. Kita tahu bahwa karakter A itu kodenya sekian, 011, 010, ke karakter U itu 000, L itu 0001, I itu 11, dan seterusnya ke bawah. Rata-rata panjang bit, yaitu diperoleh dengan jumlah bit hasil kompresi dibagi jumlah karakter. Pada sebelumnya kita peroleh bahwa total bitnya itu 54 dan jumlah karakternya itu ada 18. Berarti 54 dibagi 18 yaitu sama dengan 3 bit. Nah, ini merupakan panjang dari rata-rata panjang bit. Kemudian nomor 5 kita diminta untuk menghitung total bit jika string asli terdiri dari 1000 karakter. Tinggal dikalikan saja jumlah karakter dikali rata-rata panjang bit. Jumlah karakternya itu 1000 dan rata-ratanya itu 3 diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Sehingga total bit awal itu sama dengan sekitar 3000 bit. Terus kita menghitung rasio kompresi. Untuk rasio kompresi ini kita bisa menggunakan dua cara atau dua asumsi. Yang pertama yaitu menggunakan soal 5 tadi, di mana jumlah karakternya 1000. Berarti total bitnya itu tinggal jumlah karakter dikali 8 yang merupakan bit div. Berarti sekitar 8000 bit. Nah, rasionya itu total bit dibagi bit awal. Total bitnya itu 8000. Total bit awalnya itu diperoleh dari ini, perhitungan ini, yaitu 3000. Sehingga rasionya 8/3 atau sekitar 2,67. Untuk asumsi 2 jika pakai yang ini 18 karakter dari Aulia STI STI ITB. Dikali 8 sebagai bit div sehingga diperolehlah total bitnya 144.
Rasionya yaitu total bit dibagi total bit hasil kompresi, di mana total bitnya itu 144, ini dari sini, dan total bit hasil kompresi yaitu dari perhitungan tabel sebelumnya yaitu 54. Diperoleh rasionya yaitu 2,67. Dan ini hasilnya sama kayak yang sebelumnya. Keuntungan dan keterbatasan Huffman coding. Nah, ini seperti untuk keuntungannya menghemat ruang, data tidak rusak atau lossless tanpa kehilangan informasi, cepat dan gampang dipakai. Untuk keterbatasannya seperti kurang efektif kalau data mirip semua, cuma melihat satu simbol sekaligus. Terus ada kompresi yang lebih efisien. Maksudnya adalah ada teknik baru seperti Archimate coding atau ANS, yang ini bisa menghasilkan kompresi yang lebih efisien dibandingkan dari Huffman tree ini atau Huffman coding. Nah, kesimpulannya berdasarkan tabel di atas ini, bahwa Huffman coding adalah metode kompresi lossless yang cocok untuk mempertahankan data. Kenapa? Karena dia tidak kehilangan informasi, sehingga kualitas file tetap utuh. Dan teknik ini efektif untuk mengurangi ukuran file multimedia yang memiliki pola data yang tidak seimbang. Namun, karena proses encoding dan decoding membutuhkan pembuatan serta pembacaan pohon kode, Huffman coding ini menjadi kurang cocok untuk aplikasi real-time yang membutuhkan kecepatan tinggi. Yang ke-8, kita diminta untuk hasil encoding. Nah, ini caranya tinggal contoh Aulia. Berarti kita lihat dari tabel sebelumnya bahwa A itu kan memiliki kode 010. Berarti 010 ini A. Terus U. U itu 000. Berarti kita tulis 000. Ini U. Terus L. L itu 001. Berarti 0001. Ini merupakan L-nya. Terus I. I itu 11. Berarti kita tulis 11. Itu sebagai I. Terus A. A itu 010. Kita tulis. A itu 010. Ini sebagai A. Terus strip. Strip itu kita peroleh dari sini. 101. Berarti 101. Itu stripnya. Terus S. S itu 011. Berarti 011 ini S. Dan seterusnya. Sehingga diperolehlah hasil encoding itu sekian. 0100001111 sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu tahapan encoding. Nah, ini tahapan encoding tuh tadi digunakan untuk ini menghasilkan kode biner ke karakter atau karakter ke kode biner. Selanjutnya yang nomor 10. Nomor 10 tuh diminta dari hasil encoding. Nah, hasil decoding. Nah, itu kita peroleh dari tadi yang kode biner ini. Dari kode biner ini kita ubah dan akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu Aulia, STI, STI, ITB. Itu caranya tinggal contoh kayak tadi juga, misalkan 0100. 010 itu kan A. Berarti ini tuh A. Terus 000, berarti ini. Itu U. Terus L. L itu 0001. Berarti 0001 ini L. Terus 101 11 itu I. Terus 010 itu A. Terus 101 itu strip. Sampai seterusnya. Nanti akan diperoleh hasil decoding sebagai berikut. Si Aulia STI Stay ITB ini. Oke, kita lanjut ke soal 3. Nah, untuk soal 3 ini, kita menentukan nih, mana yang terjadi aliasing pada tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan dia menggunakan
dua mode sampling, yaitu ada mode A dan mode B, di mana mode A itu 800 Hz dan B itu 1000 Hz. Nah, untuk nomor satu, berdasarkan teorema Nyquist, itu aliasing itu terjadi jika frekuensi sampling kurang dari frekuensi maksimal, atau kata lain lebih dari setengah dari sampling rate. Syarat tidak terjadi aliasing itu ini. Frekuensi sampling harus lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimum. Misal, mode A. Mode A itu kan tadi 800 Hz. Maka batasnya kuisnya yaitu atau frekuensi maksimalnya yaitu tinggal 800 dibagi 2, yaitu 400. Begitupun dengan mode B. Tinggal 1000 dibagi 2, yaitu 500. Nah, ini itu merupakan batas dari nyakuisnya. Jadi, kalau melebihi dari 400 Hz, maka dia akan terjadi aliasing. Begitupun dengan mode B. Jika dia melebihi 500 Hz, yaitu akan terjadi aliasing, karena ini batasnya. Mentok sampai 400 atau 500. Kalau melebihi itu, maka dia akan terjadi aliasing. Contoh, pada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, frekuensinya ini. Diperoleh dari sini, kita tinggal masukin saja ke tabel ini. Nah, untuk mode A tadi itu batasnya adalah 400, sedangkan mode B itu 500. Ini batasnya 400, mode A, mode B itu 500. Pada tangga nada do, do itu 200. Aman, karena dia tidak melebihi 400. Terus re juga sama, mi juga sama, fa juga sama, sol juga sama. Nah, ini dia tidak melebihi 400. Maka pada mode A dia masih aman, tidak terjadi aliasing. Sedangkan la, si, do ini dia melebihi dari 400. Sehingga dia terjadi aliasing. Terus untuk mode B itu batasnya adalah 500. Untuk nada do, re, mi, fa, sol, la, si, dia tuh aman karena tidak melebihi dari 500 nih. Ini dia batasnya ini nih kan masih 493. Dia tidak melebihi 500 sehingga masih aman. Sedangkan do dia melebihi batas, yaitu melebihi batas 500 sehingga dia terjadi aliasing. Sehingga kesimpulannya adalah untuk mode A, nada la, si, do itu dia terjadi aliasing. Sedangkan untuk mode B, nada do aja yang terjadi aliasing. Terus untuk 2A, apakah nada yang dihasilkan masih sama? Tentunya tidak, karena nada itu akan terdengar salah atau seperti lebih rendah lah, aneh, atau rusak, karena frekuensi yang dipantulkan itu di bawah batasnya kuis, yang menyebabkan terjadinya distorsi atau kehilangan informasi atau data. Dalam hal ini adalah kehilangan nada aslinya, jadi tidak sesuai dengan nada aslinya. Apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Ya, akibatnya pasti nada itu akan terdengar salah. Seperti terus lagu menjadi false, terus melodi dan harmoni juga menjadi rusak. Sehingga kesulitan untuk memainkan musik karena nadanya keliru. Karena ya tidak sesuai dengan nada aslinya. Terus untuk yang C, putar contoh hasil audio dengan mode sampling rate pada nada la. Nah, pada nada la itu kan ada frekuensinya 440 Hz. Dan jelaskan apa yang terjadi gitu. Untuk mode A tadi, la itu dia terjadi aliasing. Kenapa? Karena batasnya itu 400. Sedangkan nada la itu di atas 400. Maka dia terjadi aliasing. Nah, untuk rumus F aliasing atau frekuensi aliasing yaitu frekuensi dikurang frekuensi sampling. Frekuensinya yaitu ini diperoleh dari sini 440. Frekuensi sampling yaitu ini diperoleh dari yang awal ya yaitu 800. Sehingga diperolehlah frekuensi aliasing itu 360 Hz. Nah, ini merupakan frekuensi aliasingnya. Artinya, musisi itu mendengar 360 Hz, bukan 440 Hz. Makanya nada akan terdengar lebih false atau rendah. Selanjutnya untuk mode B. Mode B itu batasnya adalah 500. Sedangkan La ini adalah 440. Artinya nada La itu tidak melebihi batasnya kuis. Maka mode B ini tidak terjadi aliasing pada nada La. Jadi musisi itu akan mendengar nada La itu ya udah sesuai dengan yang nada aslinya.
Nah, kita contohkan menggunakan Python. Misal kita akan merun kode Python yang sebelumnya dituliskan. Nah, ini jika kita run mode hasil kodenya, maka akan memperoleh eh, mode A dan mode A dan mode B untuk nada la. Nah, ini file mode la, mode A sudah dibuat. Nah, kita lihat di file. Nah, di sini saya disimpan di UTS. Nah, akan memperoleh ini, dua data ini. La dengan mode A, which is A itu yang terjadi aliasing, dan La dengan mode B yang tidak terjadi aliasing. Kita dengarkan suaranya. Nah, ini untuk mode A yang terjadi aliasing. Sedangkan yang untuk mode B, nah ini untuk mode B yang tidak terjadi aliasing. Di sini tuh kita dapat melihat perbedaannya bahwa eh, kode bahwa la dengan mode A itu bunyinya tuh lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi nada tuh beda lah. Jadi nadanya terdengar false. Sedangkan untuk mode B itu kan tidak terjadi aliasing. Artinya ya udah bunyinya sesuai dengan nada aslinya. Dan tadi pun terdengar bahwa mode B ini lebih jernih gitu. Sedangkan mode A tuh kayak lebih rendah. Jadi terdapat perbedaan antara mode A dan mode B, di mana mode A itu terjadi aliasing, sedangkan mode B itu tidak terjadi aliasing. Sekian pembahasan soal UTS dari saya. Terima kasih.